Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas M04 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang teknik PCR, elektroforesis, dan blotting. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada Melina Aulia Azahra, Kamila Rafia Azahra, dan saya sendiri Heninta Aprilia, Iqbal Jawahirul Maknun, Lim Fahad, Farida Febriani Tampu Bolon, Winda Sari Siburian, dan Tripani Anastasia. Next. Bisa di next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke pendahuluan tentang biologi molekuler terlebih dahulu. Nah, biologi molekuler sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang dasar molekuler aktivitas biologis di dalam maupun di antar sel, meliputi dari sintesis, modifikasi, mekanisme, dan interaksi molekul. Fokus utamanya sendiri itu untuk memahami alur transfer informasi genetik melalui dogma sentral, yakni dari DNA ke RNA dan ke protein. Nah, biologi molekuler sendiri itu menelaah regulasi ekspresi gen, pemrosesan DNA, serta pemrosesan RNA, serta transformasi protein yang berperan penting dalam aktivitas seluler. Nah, protein yang dihasilkan nanti akan berfungsi sebagai enzim, hormon, maupun komponen struktural sel sendiri. Bisa di next. Untuk sejarah dari PCR sendiri, di tahun 1971, Klepe dan kawan-kawan mempublikasikan replikasi DNA in vitro dengan primer, tetapi kurang mendapat perhatian. Kemudian di tahun 1983, Karimulis menemukan konsep PCR di Cetus Corporation, California. Kemudian pada tahun 1985 sampai 1986, teknik PCR mulai dipublikasikan ilmiah. Pada tahun 1990, Mullis mempopulerkan PCR sebagai metode sederhana memperbanyak DNA dari 1 hingga miliaran kopi dalam sehari. Kemudian pada tahun 1993, Mullis meraih hadiah Nobel Kimia atas penemuan PCR. PCR terbukti revolusioner, cepat, sederhana, efisien, dan menjadi fondasi berbagai aplikasi ilmiah dan medis. Untuk pengertian polimerase sendiri, yaitu teknik biologi molekuler yang memungkinkan analisis DNA dalam berbagai bidang, seperti genetika, forensik, mikrobiologi, serta diagnostik penyakit menular dan genetik. PCR melakukan perbanyakan fragmen DNA secara in vitro dengan menggunakan enzim DNA polimerase yang bersifat termostabil. Untuk keunggulannya, sensitivitas dan spesifitas tinggi, deteksi DNA dalam jumlah sangat kecil, cepat, dan akurat. Proses DNA target puluhan ribuan nukleotida diperbanyak dengan primer maju dan primer balik dalam termosikler. Baik, yang berikutnya terkait dengan prinsip dasar dan tahapan dari PCR sendiri atau polymerase chain reaction. Jadi PCR yang seperti kita tahu yang setelah dijelaskan bahwa itu merupakan salah satu teknik in vitro yang digunakan untuk memperbanyak DNA target dalam jumlah yang sangat besar. Jadi meskipun awalnya hanya tersedia sedikit, proses ini tuh bisa bekerja di 3 langkah utama. Seperti denaturasi, kemudian ada annealing dan ada extension. Jadi melalui pengulangan siklus ini, DNA target akan diperbanyak secara eksponensial sehingga bisa dideteksi dan dianalisis. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tahapan daripada PCR itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada denaturasi, yaitu sebagai pemanasan DNA pada suhu tinggi di sekitar 94 hingga 98 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA. Kemudian di tahap kedua itu ada annealing, di mana primer akan menempel pada untai DNA target pada suhu 50 sampai 65 derajat Celcius. Nah, di tahap ketiga itu ada extension,
Itu dilakukan pada suhu optimal di 72 derajat Celcius. Kemudian nanti akan terjadi siklus berulang sebanyak 20 sampai 40 kali. Dan yang terakhir ada final extension, itu di suhu 70 derajat Celcius, 72 derajat Celcius dan dilakukan penyimpanan di suhu 4 derajat Celcius. Boleh di next. Baik, yang kemudiannya itu adalah komponen dan jenis-jenis daripada PCR. Jadi di dalam satu reaksi PCR itu ada beberapa bahan penting. Yang pertama itu ada template DNA, yaitu DNA dari sampel bisa berasal dari ikan atau mikroba atau bahkan DNA dari perairan. Terus yang kedua ada primer, yaitu satu potongan DNA pendek yang bisa menentukan fragmen mana yang akan diperbanyak. Jadi misalnya itu kayak gen ikan atau semacamnya. Dan yang ketiga itu ada DNA polimerase. Jadi di sini enzim itu akan tahan panas seperti T polimerase yang bisa mempertugas banyak DNA dan kemudian nanti akan ada buffer yaitu reaksi yang bisa menjaga kondisi kimia tetap optimal. Kemudian serta ada ion magnesium yang itu berfungsi sebagai kofaktor daripada enzim. Yang di sebenarnya baru kita lihat bahwa itu merupakan salah satu jenis-jenis daripada PCR itu sendiri. Jadi itu ada PCR konvensional yang biasanya digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya DNA target. Kemudian yang kedua ada qPCR, itu dipakai untuk menghitung jumlah DNA. Jadi misalnya menghitung populasi bakteri di Vibrio atau kayak semacam udang. Terus yang ketiga ada RT-PCR, itu digunakan untuk mengubah RNA menjadi cDNA sebelum diamplifikasi. Jadi misalnya itu untuk mendeteksi virus daripada RNA pada ikan. Kemudian ada nested PCR itu untuk meningkatkan sensitivitas dan cocok untuk DNA target yang jumlahnya sangat sedikit. Yang terakhir ada multiplex PCR yang memungkinkan deteksi beberapa target sekaligus dalam satu reaksi. Jadi misalnya beberapa patogen ikan sekaligus. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah contoh implementasi PCR dalam perikanan. Dari beberapa jurnal yang kami temukan, yang pertama ada untuk keamanan pangan perikanan. Yang melatar belakangi dari jurnal ini adalah produk perikanan perlu standar mutu internasional sehingga memacu dari peneliti untuk melakukan penelitian dari keamanan pangan melalui metode PCR. Studi ini dilakukan oleh Abdullah et al. 2019 dengan DNA barcoding surimi. Ditemukan mislabeling bahkan ikan toksik yakni Lagocephalus lunaris. Keuntungan dari implementasi PCR pada perikanan untuk keamanan adalah sensitivitasnya yang tinggi, hasil lebih cepat dibanding kultur konvensional. Tetapi untuk kekurangan yakni memerlukan alat yang kompleks dan biaya yang lebih mahal. Nah, untuk yang kedua adalah deteksi dari penyakit ikan yang melatar belakangi dari implementasi PCR untuk deteksi penyakit ikan ini adalah penyakit ikan menjadi hambatan utama budidaya sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Nah, PCR mendeteksi DNA patogen dengan sensitivitas yang tinggi. Studi yang dilakukan Sultan 2018 mendeteksi koi herpes virus di Sulawesi Utara. Keunggulannya adalah mendeteksi dini sebelum gejala semakin parah sehingga terjadi atau nantinya akan menghasilkan langkah mitigasi yang cepat seperti karantina, pemusnahan, atau pengelolaan lingkungan yang diperlukan. Oke, next. Nah, yang ketiga, implementasi PCR dalam perikanan adalah untuk identifikasi spesies ikan. Identifikasi spesies ikan penting untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Metode morfologi sering bias, sehingga perlu metode molekuler untuk ketepatan identifikasi dari spesies ikan itu sendiri. PCR plus DNA barcoding atau GenCoi merupakan standar internasional. Studi yang dilakukan oleh Tindi et al. 2017 menunjukkan bahwa identifikasi Atrina vexillum dengan kesesuaian 99% melalui DNA barcoding dan PCR. Nah,
untuk hasil dari implementasi PCR pada identifikasi spesies ikan ini tergolong akurat meskipun morfologinya sulit dibedakan. Next. Selanjutnya yaitu elektroforesis. Nah, elektroforesis sendiri merupakan teknik pemisahan molekul yang bermuatan dengan menggunakan medan listrik yang dihasilkan oleh elektroda. Nah, tujuan utama dari elektroforesis ini untuk memisahkan, mengidentifikasi atau memurnikan dari adanya senyawa biologis. Nah, komponen utamanya sendiri itu ada empat. Yang pertama adalah larutan elektrolit atau buffer yang berfungsi untuk menghantar muatan. Ada yang kedua yaitu media pemisah dapat berupa kertas, gel kanci, gel agarosa, dan gel poliakrilik lamida. Yang ketiga ada elektroda. Nah, elektroda ini berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dengan media pemisah dan keempat yaitu ada sumber energi dapat berupa baterai atau arus listrik. Nah, media populer yang digunakan biasanya gel agarosa karena mudah, cepat, tidak toksik tapi rapuh. Yang kedua itu ada gel poliakrilamida dengan resolusi tinggi tapi membutuhkan ketegangan besar, mahal dan bersifatnya lambat. Next. Nah, untuk medan listriknya sendiri itu tuh dapat menggerakkan molekul bermuatan ke arah kutub yang berlawanan. Jadi molekul yang bermuatan negatif itu akan bergerak ke anoda yang positif. Sedangkan sebaliknya, molekul yang bermuatan positif nanti akan bergerak ke katoda yang negatif. Dan pada elektroforesis ini tuh terjadi hukum Coulomb, yaitu gaya gaya yang bekerja pada suatu muatan itu sebanding dengan besar muatan dan arah medan listrik. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis elektroforesis. Jadi, simpelnya elektroforesis ini untuk MSP adalah untuk melihat keanekaragaman spesies ataupun melihat jenisnya. Nggak hanya dari morfologi, tapi bisa dari DNA dan RNA. Nah, alat-alatnya apa aja? Di sini ada dua yang saya jabarkan. Yang pertama adalah gel agarosa. Bisa dilihat pada gambar, kalau dia memiliki anoda dan katoda di mana, sampel tersebut akan disuntikkan kepada anoda tersebut pada sampel probe tersebut. Lalu, ketika ia dihubungkan dengan listrik, maka ia akan naik ke katoda sehingga fungsinya itu dapat melihat DNA dan RNA-nya yang dimana kekuatannya itu sesuai dengan berat dan jenis dari sampelnya tersebut. Semakin ringan, maka akan semakin mudah mendekati dengan katoda. Selanjutnya, yang gel agarosa ini biasanya itu diletakkan pada tangki yang dimana ia dihubungkan dengan listrik juga. Sedangkan yang kedua adalah kapilari elektroforesis. Nah, bedanya itu kalau gel agarosa ini dia lebih sederhana dan lebih kecil spesifik dari hasilnya. Sedangkan CE dia lebih besar dan dia bahkan dapat menganalisis toksin alga ataupun senyawa dan bahkan ini sudah dimanfaatkan oleh anak farmasi ataupun karena kekuatan dengan cepatnya dan efisiennya. Nah, yang lebih membandingkannya adalah hasil dari C ini akan bisa dijabarkan ke dalam histogram, sedangkan eh, pada gel agarosa dia hanya dapat melihat DNA dan RNA berdasarkan warna. Jadi singkatnya itu gel agarosa yang lebih sederhana, CE yang lebih cepat dan dia dapat digunakan dengan sampel yang besar dan gel agarosa ini memisahkan DNA dan RNA berdasarkan muatan dan ukuran. Jadi CE ini berdasarkan muatan dan ukuran dan interaksi elektrokinetiknya. Next. Lalu jenis jenis elektroforesis yang ketiga adalah FSE atau five step elektroforesis. Jadi ini adalah teknik memisahkan molekul DNA besar dan seluruh genom bakteri dengan medan listrik. Teknik pemisahan fragmen DNA yang jauh lebih besar daripada metode elektroforesis standar. Jadi ini udah lebih besar cakupannya dibanding yang kedua tadi. Next. Nah, apa saja aplikasi nyata yang sudah digunakan dalam perikanan? Yang pertama,
elektroforesis yang gel agarosa tersebut itu udah pernah digunakan untuk visualisasi hasil PCR deteksi E. coli. Kita tahu kan kalau E. coli ini adalah bakteri patogen atau pencemar di perairan. Nah, ini sudah didapatkan pada sampel sumur bor dengan pita 584 BP sebagai indikator deteksi positif sesuai dari Jurnal Biologi Makassar. Lalu yang kedua, aplikasi nyata yaitu penggunaan kapilari elektroforesis ini akan mampu menganalisis toksin alami dari alga serta senyawa farmasi terlarut dalam air secara efisien. Nah, yang lebih meyakinkannya yaitu dia itu waktunya lebih pendek, biayanya lebih rendah, dan resolusi hasilnya itu lebih tinggi. Nah, yang ketiga adalah FSE, yang dimana ia menjadi sebagai metode pembersih dan konsentrat konsentrator polutan untuk analisis lanjutan seperti LC-MS, memperkaya senyawa anionik dan membuang ion pengganggu. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik pengertian dari blotting. Blotting sendiri yaitu teknik untuk memindahkan atau mentransfer DNA, RNA, atau protein dari gel elektroforesis ke lembaran tipis atau matriks membran agar molekul tersebut dapat dianalisis lebih lanjut. Lanjutan dari proses ini menggunakan elektroforesis gel, kemudian memungkinkan deteksi spesifik dengan probe atau antibody. Jenis-jenis blotting yaitu ada 3, ada southern blot menggunakan DNA, northern blot menggunakan RNA, dan kemudian yang terakhir ada western blot yaitu protein. Prinsip dari blotting sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengukur protein tertentu dalam sampel. Prosesnya yaitu ada proses protein diekstraksi dan dipindahkan dengan elektroforesis gel, kemudian ada protein dipindah dan ke membran anti-afinitas tinggi, antibodi primer mengenali protein target, antibodi sekunder berlabel enzim atau keluar mendeteksi antibodi primer. Hasilnya protein target teridentifikasi berdasarkan ukuran dan sinyal visual atau enzimatik atau fluoresensi. Oke, selanjutnya jenis-jenis blotting. Yang pertama, teknik blotting ini ada memiliki 3 jenis yang berbeda. Ada southern blotting, northern blotting, dan western blotting. Yang pertama di sini membahas mengenai southern blotting. Jadi tahapan dari southern blotting ini, pertama-tama itu DNA dipotong menjadi enzim retriksi, lalu menghasilkan fragmen-fragmen DNA. Selanjutnya ada tahap elektroforesis gel, yang dimana fragmen dipisahkan berdasarkan ukuran. Lalu southern transfer, di sini DNA dari gel itu dipindahkan ke membran nitroselulosa atau nilon menggunakan aksi kapiler dengan sponge, gel, membran, dan tisu penyerap. Lalu selanjutnya ada hibridisasi dengan probe berlabel yang membuat membran diinkubasi dengan probe DNA radioaktif atau fluoresen yang sesuai dengan urutan target. Lalu dilakukan pencucian yang dimana probe yang tidak berkaitan itu tidak ikut dibersihkan. Lalu deteksi dengan X-ray film, membran ditempelkan ke film sinar X, pita yang terlihat menunjukkan fragmen DNA yang berhasil dikenali oleh probe. Lalu dilakukan analisis. Next. Oke, selanjutnya ini ada aplikasi dari southern blotting ya. Yang pertama itu pemetaan situs restriksi dalam genom kompleks. Digunakan untuk memetakan lokasi enzim restriksi di sekitar gen tertentu termasuk pada genom manusia. Lalu yang kedua, konfirmasi hasil cloning DNA. Yang dimana membantu memastikan bahwa fragmen DNA hasil cloning benar-benar sesuai dengan target. Lalu digunakan juga untuk mengecek integritas dan kesesuaian fragmen DNA yang diperoleh dalam eksperimen. Yang ketiga, analisis forensik DNA, yang dimana memungkinkan deteksi jumlah DNA yang sangat kecil. Lalu aplikasinya ini identifikasi hubungan kekerabatan penentuan identitas pelaku kriminal seperti pencurian. Lalu yang keempat, ada cloning berbasis homologi. Yang pertama, prinsipnya menggunakan urutan asam amino dari protein target untuk merancang oligonukleotida sintetis. Lalu
nukleotida diberi label radioaktif dan digunakan untuk menyaring pustaka DNA atau fragmen DNA hasil cloningan. Yang kelima itu ada deteksi pola metilasi DNA yang dimana menggunakan enzim restriksi, MSPL dan PPAL yang mengenali urutan sama, tetapi berbeda sensitivitas dengan metilasi. Lalu aplikasi ini memberikan informasi penting mengenai regulasi genetik dan epigenetik. Next. Selanjutnya, yang kedua ada Norton blotting. Jadi tahapannya ini pertama ada ekstraksi RNA yang di mana RNA diisolasi dari sampel biologis. Lalu ada tahap selanjutnya masuk ke elektroforesis yang di mana RNA dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis gel. Lalu selanjutnya Norton blotting, RNA yang telah terpisah tadi itu ditransfer dari gel ke membran. Lalu ada fixation yang dimana RNA ini difiksasi pada membran dengan sinar UV atau pemanasan agar menempel lebih kuat. Lalu ada hibridisasi yang dimana membran ini diinkubasi dengan probe berlabel yang komplementer terhadap RNA target. Lalu yang terakhir ini ada visualisasinya. Jadi probe yang berikatan divisualisasikan menggunakan film sinar X yang menghasilkan pita yang dapat menunjukkan keberadaan dan ukuran RNA target. Selanjutnya ini ada aplikasi dari penggunaan Norton blotting. Jadi yang pertama itu identifikasi dan pemisahan RNA yang dimana untuk mendeteksi dan memisahkan fragmen RNA dari berbagai sumber biologis. Lalu yang kedua ada deteksi dan kuantifikasi mRNA spesifik, yang dimana analisis tingkat ekspresi gen itu pada jaringan atau organisme tertentu. Lalu bermanfaat juga untuk studi regulasi gen pada berbagai kondisi biologis. Selanjutnya yang ketiga ada analisis pola ekspresi gen. Jadi dapat digunakan untuk mempelajari ekspresi gen pada jaringan, organ, tahap perkembangan, kondisi stres, infeksi patogen, maupun selama pengobatan. Yang keempat itu ada studi penyakit dan mekanisme molekuler yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen pada kanker. Lalu yang kelima ada analisis variasi ukuran RNA. Karena RNA itu dapat dipisahkan berdasarkan ukuran, maka dapat mengungkapkan adanya produk splicing alternatif, penghapusan bagian tertentu dari RNA, kesalahan pemrosesan transkrip, dan informasi ini membantu dalam memahami regulasi gen lebih detail. Next. Selanjutnya ini ada Western blotting yang dimana tahap pertamanya itu ada cell collection yang dimana sampel sel dikumpulkan sebagai sumber protein. Lalu ada cell lysis. Di sini sel dilisiskan untuk melepaskan protein dan memisahkannya dari debris seluler. Selanjutnya ada SDS page yang dimana protein dipisahkan berdasarkan ukuran atau berat molekul dengan elektroforesis gel poliakrilamida yang dilapisi SDS. Lalu selanjutnya elektrotransfer yang dimana protein hasil pemisahan itu dipindahkan dari gel ke membran nitroselulosa atau PVDF. Nah, selanjutnya ada antibody probing, yang dimana protein target dideteksi dengan antibody primer spesifik, lalu diperkuat dengan antibody sekunder yang berlabel enzim, yang menghasilkan sinyal saat bereaksi dengan substrat. Lalu yang terakhir ini ada readout, atau sinyal dideteksi untuk menghasilkan pita protein yang menunjukkan keberadaan, ukuran, dan ekspresi protein target. Oke, selanjutnya ada aplikasi dari Western blotting itu. Yang pertama, deteksi protein spesifik dengan sensitivitas tinggi, yang dimana pemisahan protein dengan elektroforesis gel itu dan deteksi antibody spesifik. Lalu yang kedua, alat diagnosis klinis, yang dimana digunakan sebagai uji konfirmasi infeksi HIV melalui deteksi antibody anti-HIV dalam serum pasien. Lalu selanjutnya, ada studi ekspresi gen melalui protein, yang dimana mengukur kadar protein sebagai hasil akhir ekspresi gen. Lalu dipakai untuk menganalisis bagaimana suatu gen diekspresikan dalam bentuk protein pada berbagai kondisi biologis maupun patologis. Yang keempat itu ada pemurnian protein, yang dimana dapat memantau keberadaan dan fraksi protein selama proses pemurnian atau pembersihan protein. Lalu yang kelima ada analisis biomarker, yang digunakan untuk mendeteksi biomarker yang berhubungan dengan fisiologi maupun penyakit. Contohnya itu ada faktor pertumbuhan, sitokin, hormon, serta protein regulator lain yang terkait mekanisme seluler atau respon imun.
Lalu selanjutnya ada penelitian dasar dan bioteknologi. Jadi di sini itu menjadi metode penting dalam riset biomedis untuk memahami mekanisme molekuler penyakit. Di sini ada case base pertama yang berjudul Development of. Baik, lalu di sini ada studi case pertama yang berjudul Development of a Western blot method for detection of VH ecoparasite regulation seminesis antigens. Boleh di next. Di mana ada pendahuluan, Argolosia menesis ini merupakan ekoparasit ikan yang menimbulkan kerugian besar pada budidaya ikan air tawar, di mana pengendalian dengan obat kimia ini memiliki efek samping dan resiko resistensi, sehingga diperlukan pendekatan alternatif seperti vaksin berbasis antigen parasit. Untuk itu, metode imunodiagnostik yang andal seperti Western blot dibutuhkan guna mengidentifikasi protein imunogenik yang potensial sebagai kandidat vaksin, di mana ini adalah siklus hidup Argulus, bisa teman-teman lihat di gambar itu, di mana yang pertama itu ada parasit dewasa atau adult parasit, dia itu hidupnya menempel di tubuh ikan dengan menggunakan ada cawan penghisapnya. Nah, di mana dia itu nanti dia menghisap darah dan cairan dari tubuh ikan ini, sehingga dia itu menyebabkan luka dan stres sehingga mempermudah infeksi pada ikan. Nah, parasit dewasa ini kawin dia di tubuh si inangnya. Lalu di situ ada telur. Nah, setelah kawin, betinanya itu turun dari tubuh ikan dan menempelkan telurnya di substrat yang kasar kayak dinding kolam, batu, atau tanaman. Lalu ada ini Metanauplius itu larva. Nah, setelah menetas larva itu disebut Nauplius. Nah, kemudian berkembang menjadi Metanauplius. Nah, bentuk ini mirip dengan Argulus dewasa ya. Nah, tapi berukuran kecil. Nah, ini Metanauplius ini aktif mencari ikan inang untuk menempel. Lalu ini ada inang ikan di mana larva itu yang udah nempel sama ikan itu tumbuh menjadi parasit dewasa. Nah, siklus hidupnya itu kayak gitu terus berulang-ulang. Boleh di next. Next. Gimana? Lalu di sini ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu koleksi parasit dan preparasi antigen, di mana Argulusia menesis ini dikumpulkan dari ikan labeo rohita. Nanti ada gambarnya ikan labeo rohita itu gimana. Lalu parasitnya itu dicuci dalam PBS steril itu beberapa kali. Kemudian dihomogenisasi dalam buffer lysis dengan protease inhibitor. Lalu yang kedua itu ikan uji dan imunisasi, di mana juvenil ikan labeo rohita itu 25 gram, lalu disuntik dengan intraperiotenal dengan ekstrak antigen Argulus, sehingga menghasilkan Venus complete adjuvant. Lalu dia memiliki kelompok kontrol dengan PBS. Lalu ada SDS page dan Western blot itu di mana antigen Argulus itu dipisahkan menggunakan SDS page itu atau 12% gel poliakrilamida, dan setelah itu membrannya itu diblok dengan larutan blocking 5% skim milk dalam PBS twin. Nah, inkubasi pertama itu membrannya itu dipaparkan dengan serum rohu atau imunisasi dan kontrol. Boleh di next. Nah, di sini ada deteksi antibody di mana dia menggunakan sistem rabbit anti-rohu serum plus goat anti-Guinea pig ALP conjugate. Lalu itu kan nanti ada hasilnya. Lalu setelah hasilnya itu keluar, dia itu diubah menjadi Guinea pig anti-rohu serum dan goat anti-rabbit ALP conjugate. Lalu ada visualisasi itu membran dicuci dengan PBS twin dan ditambahkan substrat BCIP untuk enzim ALP. Lalu pita protein imunogenik itu muncul pada membran dan dibandingkan antara kelompok imunisasi dan kontrol. Nah, dan itu nantinya menghasilkan Argulus antigen, serum rohu, Guinea pig anti-rohu serum, lalu ke GOT anti-rabbit ALP conjugate dan substrat. Ini gambar ikannya ya teman-teman yang digunakan tadi. Boleh di next. Lalu di mana di sini
ada hasil, bisa teman-teman lihat ini ada panel A dan panel B. Itu bisa dilihat tidak ada perbedaan, dan itu sehingga di jurnal itu dikatakan itu terjadi cross reactivity atau reaktivitas silang. Dan cross reactivity ini berasal dari anti antibodi sekunder, di mana itu berarti serum kontrol bereaksi terhadap antigen Argulus itu sehingga menimbulkan pita yang sama dengan serum imunisasi. Boleh di next. Lalu di sini ada sumber ketiga ya. Ada ini, bisa teman-teman lihat, ini ada semua serum dari A sampai F, di mana yang A itu bisa dilihat rabbit antirohu LG serum, B itu normal rabbit serum, C itu normal rabbit serum juga, lalu yang D itu rabbit IgG against rohu, lalu yang E itu rabbit serum to mRNA protein, lalu yang F itu normal guinea pig serum dengan antigen Argulus. Nah, di mana bisa dilihat dari A sampai I itu kan sama, di mana proteinnya pita proteinnya itu muncul meskipun serumnya itu berasal dari berbagai sumber dan target yang berbeda. Berarti itu rabbit serumnya itu baik normal maupun imunisasi terhadap target lain itu bereaksi dengan antigen Argulus itu. Nah, hal itu menunjukkan adanya reaktivitas silang bawaan dari sistem imun kelinci terhadap protein si Argulus tersebut. Lalu sehingga terjadinya kalau sistem si Western blot itu menggunakan antibody yang si rabbit ini, berarti hasilnya menimbulkan pita yang tidak spesifik. Lalu bisa dilihat pita yang F ini kan nggak ada pitanya kan, tidak menunjukkan pita sama sekali. Itu menunjukkan bahwa serum itu serum guinea pig ini tidak menimbulkan cross reactivity gitu teman-teman, sehingga tadi itu mereka itu mengganti sistem deteksi berbasis si rabbit ini menjadi guinea pig untuk mengatasi masalah reaktivitas silang. Boleh di next. Next. Lalu di sini ada dari A sampai E bisa dilihat. Kalau yang A itu gut anti-rabbit LG lipid di plus antigen Argulus itu hampir bersih tanpa pita. Lalu dia itu nggak menempel ke protein si Argulus ini secara non-spesifik. Lalu yang B itu kan bisa dilihat ya, anti-rabbit LGBI serum itu bereaksi dengan protein serum ikan. Kalau yang C ini dia itu banyak pita kan atau gelap, itu berarti ada reaktivitas silang yang kuat. Kalau yang D ini dia muncul beberapa pita yang jelas, itu bereaksi dengan serum rohu. Lalu yang E ini bersih, berarti dia itu tidak mengikat imunoglobulin guinea pig secara non-spesifik. Boleh di next. Next. Oke, lalu di sini ada yang A sama B itu berarti pig anti-rohu LGM ini secara spesifik itu mengenali LGM rohu. Lalu ini yang ke gambar ke-6 itu penggunaan guinea pig anti-rohu serum ini sebagai antibodi pengikat. Nah, meskipun terlihat kontraintuisi, GOT anti-rabbit ALP conjugate ini pada percobaan memberi reaksi yang spesifik. Nah, langkah-langkah blockingnya misalnya 5% skim milk itu pencucian stergen dan kondisi inkubasi yang dioptimasi juga ikut menurunkan ikatan non-spesifik. Boleh di next. Lalu ada pembahasan di mana penggunaan antibodi yang tidak tepat itu menimbulkan cross reactivity yang menyulitkan identifikasi antigen spesifik. Lalu itu pemilihan kombinasi antibodi yang tepat atau guinea pig anti-rohu di tambah GOT anti-rabbit ALP itu memungkinkan Western blot ini yang spesifik dan paling informatif. Boleh di next. Nah, kesimpulannya Western blot yang telah
dioptimasi dalam penelitian bisa dipakai untuk mengidentifikasi protein antigen spesifik Arbulosia-menesis dan hasilnya menjanjikan sebagai dasar pengembangan vaksin untuk mengendalikan arbulosis pada ikan budidaya. Next. Baik, selanjutnya di sini ada study case aplikasi polymer chain reaction atau PCR konvensional dan real-time PCR untuk deteksi virus VNN pada ikan kerapu macan Echinopterus fuscogutatus yang ditulis oleh Mbak Dede Kurniawan pada tahun 2019 di jurnal Technofish. Next. Untuk penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya kematian ikan kerapu macan yang diakibatkan oleh infeksi virus VNN, di mana virus ini banyak menyerang pada benih dan larva ikan. Penelitian ini menggunakan metode PCR konvensional dan real-time PCR dalam pengujian virus VNN yang kemudian hasilnya akan dibandingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan optimal dalam mendeteksi virus VNN pada ikan kerapu macan di pusat KIPM dan Pasar Bali. Next. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian di mana dilakukan di Balai KIPM dan Pasar Bali pada Oktober tahun 2018. Ikan yang digunakan yaitu ikan kerapu macan dengan ukuran 5-8 cm. Untuk jenis metode sendiri yaitu metode deskriptif observasional dan menggunakan analis data perhitungan prevalensi untuk mengetahui frekuensi infeksi VNN. Yang pertama di sini ada tahap homogenisasi di mana diambil organ target berupa mata dan otak ikan yang kemudian dipotong kecil dan dimasukkan ke mikrotub dengan RNA extraction solution sebanyak 500 mikroliter dan kloroform sebanyak 100 mikroliter. Campuran di vortex lalu disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 15 menit di suhu 2-8 derajat Celcius sehingga menghasilkan supernatan. Kemudian ada tahap presipitasi RNA di mana supernatan diambil sebanyak 200 mikroliter dan dipindahkan ke mikrotub baru dan ditambah isopropanol sebanyak 200 mikroliter. Dan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit. Dan nantinya RNA akan menggumpal dan membentuk pelet dan supernatannya nanti akan dibuang. Kemudian ada tahap pencucian RNA di mana pelet dicuci dengan etanol 75% sebanyak 500 mikroliter dan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 9.000 rpm selama 5 menit. Kemudian etanol dibuang dan pelet akan dikeringkan lalu dilarutkan dengan DEPCDD H2O sebanyak 200 mikroliter dan sampelnya nanti akan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Next. Selanjutnya di sini ada amplifikasi PCR konvensional di mana RNA ditranskripsi balik menjadi cDNA dengan enzim reverse transkriptase. Kemudian PCR dilakukan dengan tahapan yaitu yang pertama ada predenaturasi, kemudian ada denaturasi dan annealing, extension dan final extension dan hasil PCR dapat disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius untuk langsung digunakan untuk elektroforesis. Kemudian di sini ada tahap elektroforesis yaitu PCR konvensional di mana yang pertama membuat gel agarose 1,5% yang dituangkan ke tray dan dimasukkan ke sisir. Dan kemudian sampel PCR kontropositif, kontrol negatif, dan marker DNA nantinya dimaksudkan ke sisir yang tadi. Dan elektroforesis dijalankan 100-150 volt selama kurang lebih 30 menit untuk memisahkan berdasarkan ukuran. Kemudian metode yang terakhir itu yaitu aplikasi real-time PCR di mana sama dengan PCR konvensional diawali dengan reverse transcription RNA menjadi cDNA. Kemudian proses PCR terdiri dari predenaturasi, denaturasi, annealing, dan extension yang berulang hingga 40 siklus. Hasil amplifikasi langsung terbaca secara real-time menggunakan probe fluoresan tanpa perlu elektroforesis. Next. Di sini ada hasil pembahasan dari PCR konvensional di mana hasil elektroforesis tadi menghasilkan yang pertama ada band muncul pada posisi 230 BP yang menunjukkan sampel konflik positif VNN. Yang kedua kontrol positif muncul band dan untuk kontrol negatif itu tidak muncul band yang dimana ada kontaminasi. Untuk jumlah sampel yaitu 388 ekor ikan kerapu macan yang diperiksa. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri yaitu 40 sampel positif dan 348 sampel negatif. Untuk prevalensi VNN yaitu sebesar 10,30% pada ikan kerapu macan yang diuji. Kesimpulannya
keduanya yaitu PCR konvensional efektif mengidentifikasi keberadaan VNN dengan visualisasi band sejajar kontrol positif yang bisa dilihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya di sini ada hasil pembahasan dari real-time PCR. Yang pertama ada hasil analisis di mana hasil yang terbaca langsung kualitatif dan kuantitatif melalui nilai CT dan jumlah kopi virus. Untuk sampel positifnya itu muncul nilai CT dan kopi, di mana sampel negatifnya itu di keduanya nantinya akan tidak muncul dan tidak memerlukan efek observasi karena hasil deteksi otomatis. Untuk hasil penelitian yaitu dari total 50 sampel ikan kerapu macan yang diuji, dari 50 sampel tadi 5 positif dan 45 negatif. Untuk real time PCR-nya sendiri yaitu lebih cepat 2,5 jam dibandingkan PCR konvensional yang itu membutuhkan waktu 5 jam. Untuk keunggulan sendiri yaitu lebih cepat, akurat dan tanpa tahap elektroforesis. Next. Untuk kesimpulan sendiri yaitu persentase prevalensi hampir sama antara tes PCR konvensional yaitu sebesar 10,30% dan tes real time PCR yaitu sebesar 10% yang menunjukkan bahwa kedua teknik tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi virus VNN. Dalam hal mendeteksi virus VNN, pendekatan PCR real time lebih unggul daripada PCR tradisional, di mana metode PCR standar memakan waktu 5 jam, sedangkan pendekatan real time PCR hanya membutuhkan waktu 2,5 jam. Hal ini dikarenakan real time PCR tidak menggunakan step yaitu electrophoresis. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kesimpulan dari biologi molekuler, yakni cabang ilmu multidisiplin, yakni genetika, biokimia, dan biologi sel. Mempelajari interaksi DNA, RNA, dan protein sebagai dasar perkembangan bioteknologi modern, perikanan, dan kelautan. Nah, PCR sendiri ditemukan oleh Karimulis, prinsipnya denaturasi, annealing, dan extension. DNA diperbanyak eksponensial, sensitif, dan spesifik. Nah, elektrolisis merupakan pemisahan molekul bermuatan dengan media listrik. Medianya berupa gel agarosa untuk DNA atau RNA dan gel poliakrilamida untuk protein. Jenisnya yakni agarose gel capillary field step electrophoresis. Nah, aplikasinya yakni verifikasi PCR, deteksi pencemaran, analisis toksin, dan monitoring lingkungan. Untuk plotting sendiri yakni teknik transfer DNA, RNA, atau protein ke membran. Jenisnya yakni Southern atau DNA, Northern untuk RNA, dan Western untuk protein. Aplikasinya deteksi gen spesifik, ekspresi gen, analisis mRNA, dan identifikasi protein. Nah, untuk komponen dan aplikasi PCR sendiri, komponennya berupa DNA template, primer tag polymerase, DNTPS, buffer, dan MG2+. Aplikasinya ini identifikasi spesies atau DNA berkoding, deteksi penyakit ikan seperti koi herpes virus, dan autentikasi produk perikanan atau keamanan produk perikanan. Oke, next. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.